Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 211 Angelin Wang. Thomas Kin mengeluarkan telepon dan menelepon Din Wang. Din Wang ini adalah ayah dari Andrea Wang. Pernah melihat diobati penyakit ankylosing spondylitisnya oleh Thomas Kin. Setelah dia disembuhkan oleh Thomas Kin, dia mengagumi sepenuh hati. Thomas Kin teringat bahwa lelaki tua ini sepertinya aktif dalam bidang amal. Dr. Kin, ada pesan apa? Ada seseorang bernama Daniel Ding yang bekerja sebagai asisten manajer di sebuah perusahaan amal, tidak tahu apakah mengenalnya. Sepertinya sedikit berkesan, selama itu perusahaan amal, tidak peduli perusahaan manapun, aku bisa berbicara, apa yang kamu inginkan. Orang ini memiliki karakter yang tidak pantas, dikeluarkan saja. Yah, aku akan mengeluarkan perintah untuk memecatnya dan peluangnya di seluruh industri ini akan diblokir. Mulai sekarang, tidak akan ada rekan di bidang yang sama yang akan menerimanya di seluruh China. Baik. Setelah menutup telepon, Thomas Kin merasa puas. Daniel Ding ini benar-benar bukan orang baik, membiarkannya bekerja di perusahaan amal, cepat atau lambat akan menjadi bencana. Thomas Kin membawa pulang Imelda Ye dan berjalan pulang sendirian. Ketika melewati sebuah jembatan, melihat seorang gadis kecil sedang linglung di jembatan. Profil gadis itu sangat cantik, dengan kuncir kuda, sangat polos. Tentu saja, meskipun cantik, Thomas Kin tidak terlalu banyak melihatnya. Bagaimanapun, ini adalah malam hari, akan buruk jika dianggap cabul. Setelah turun dari jembatan dan tidak berjalan terlalu jauh, terlihat seorang anak laki-laki berjongkok di tanah sambil menangis. Dia terlihat tidak terlalu tua, berumur 8 atau 9 tahun. Thomas Kin melangkah maju dan bertanya, "Adik kecil, ada apa denganmu?" Anak laki-laki kecil itu menunjuk ke sungai dan berkata, "Paman, tas sekolah aku jatuh ke dalam." Thomas Kin tersenyum pahit, ketika dia menemui hal seperti itu, dia secara alami ingin membantu. "Oke, kamu tunggu, aku membantu kamu mendapatkannya." Melepas sepatu dan celananya, Thomas Kin melompat ke sungai. Saat ini Angelin Wang yang sedang berdiri di jembatan terlihat sedih. Jika tidak membayar uang sekolah, dia akan putus sekolah semester depan. Apa daya, mengandalkan beasiswa saja tidak bisa menopang biaya kuliah. Dan untuk mendapatkan beasiswa, dia tidak punya waktu untuk pergi bekerja. Bagaimana ini? Ketika sedang bingung, tiba-tiba menerima telepon dari Josh Wang. "Angelin Wang, subsidi kamu turun, dan kamu bisa bayar uang sekolah semester depan." Angelin Wang tertegun, "Benarkah? Bukankah tidak ada aku sebelumnya?" Subsidi sarjana sangat sedikit. Meskipun keluarga Angelin Wang sangat sulit, dia memiliki beasiswa, jadi dia tidak akan diprioritaskan. Sekarang mendengar Josh Wang mengatakan bahwa dia mendapatkan subsidi lagi, dan sangat gembira. Ya, ada lagi. Tiran lokal besar kita telah menyumbangkan 20 juta lagi. Uang sekolah kamu telah dibayarkan sampai lulus. Angelin Wang tertawa gembira, "Hebat. Aku harus berterima kasih kepada kakak laki-laki ini jika punya kesempatan." Saat berbicara, Angelin Wang menundukkan kepalanya dan menemukan seseorang di dalam air di bawah, dan dengan cepat berseru, "Baiklah, tidak bicara lagi." Seseorang melompat ke sungai. Angelin Wang langsung melompat dari jembatan, masuk sempurna ke dalam air, langsung ke sungai. Thomas Kin mengerutkan kening. Dia baru saja mengambil tas sekolahnya dan hendak berenang kembali, dan ternyata gadis di jembatan itu melompat turun. Sebelum Thomas Kin bereaksi,
Angelin Wang tiba-tiba memeluk Thomas Kin di dalam air. Hei, sadarlah dan pegang aku. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 212 penyiar wanita. Thomas Kin agak bingung, ini. Untuk menyelamatkannya. Kemampuan berenang Thomas Kin sangat baik, mampu menahan nafas di dalam air selama 10 menit setelah dilatih oleh tuannya. Tentu saja dia tidak membutuhkan orang lain untuk menyelamatkannya. Gadis ini terlihat seperti salah paham. Takut menyakitinya, Thomas Kin membiarkannya memeluknya dan berenang ke pinggir. Ketika mencapai pinggir, Angelin Wang membalikkan Thomas Kin, mencubit mulutnya, dan meniupnya langsung. Bagus sekali, pernapasan buatan. Thomas Kin hendak membuka mulutnya untuk menjelaskan, dan sebagai hasilnya ciuman diberikan. Angelin Wang merasa ada yang tidak beres setelah menciumnya, jadi dia buru-buru bangun dan melihat mata Thomas Kin terbuka, wajahnya langsung memerah. Hei, ada apa dengan kamu? Kamu tidak apa-apa, mengapa berpura-pura mati? Thomas Kin tidak bisa berkata-kata, gadis, kapan aku berpura-pura mati? Kamu masih bilang. Angelin Wang menyeka mulutnya dan pipinya memerah. Dia mengira Thomas Kin telah pingsan sebelum mencapai darat, sehingga langsung melakukan pernapasan buatan, tetapi tidak disangka bahwa orang ini akan baik-baik saja. Kamu kenapa terjun ke sungai, pikiran buntu apa? Thomas Kin tersenyum pahit, aku tidak melompat ke sungai. Setelah berbicara, anak laki-laki itu datang. Paman, terima kasih kamu telah membantu aku mengambil tas sekolah. Setelah berbicara, bocah lelaki itu pergi dengan tas sekolahnya. Saat ini, Angelin Wang mengerti bahwa dia sama sekali tidak jatuh ke air, melainkan membantu murid itu mengambil tas sekolah. Angelin Wang sangat malu, masalah utamanya adalah dia kehilangan ciuman pertamanya. Dia melotot tanpa berkata apa-apa, berbalik dan pergi. Thomas Kin juga sedikit tidak berdaya, gadis ini sedikit menarik. Setelah pulang ke rumah untuk mandi air panas, Bibi Feng telah menyiap perlombaan baju ganti untuknya di ruang tamu. Tuan muda, kamu mau makan apa? Aku membuatkan sesuatu untuk kamu. Buatlah semangkuk mie. Bibi Feng segera pergi ke dapur untuk memasak mie. Ponsel diletakkan di atas meja dengan siaran langsung. Thomas Kin melihatnya. Live streaming sangat populer sekarang, bahkan orang seusia Bibi Feng juga menontonnya. Hanya melihat sekilas, sepertinya ada beberapa food blogger yang mengajar memasak, jadi tidak lanjut menontonnya. Maaf semuanya. Aku agak basah dalam perjalanan pulang hari ini, jadi agak terlambat. Aku akan mengajari semua orang untuk membuat sayur asin masak ikan hari ini. Mendengar suara ini, Thomas Kin merasa sedikit akrab, ketika melirik lagi, bukankah ini gadis yang memberikan pernapasan buatan barusan? Saat ini, rambut Angelin Wang basah, dan dia belum sempat meniupnya, terlihat lebih menawan. Meskipun di layar dia tidak secantik aslinya, tetap saja polos dan menyenangkan, tanpa filter kecantikan alami yang murni. Di luar dugaan, gadis ini ternyata menjadi pembawa berita. Thomas Kin menganggapnya menarik, jadi dia menontonnya sebentar. Angelin Wang adalah seorang blogger makanan yang serius. Dia sangat pandai memasak. Dia sangat mahir dengan pisau dan memasak. Sepertinya dia seharusnya memasak sejak dia masih kecil. Tapi mereka yang datang untuk menonton siaran langsung bukanlah orang yang serius. Cantik, kamu memakai terlalu banyak, bukankah panas saat memasak? Adik, kakak sudah kirim pesan pribadi ke kamu, tolong tambahkan aku WeChat, aku tunjukkan kamu kunci Lamborghini aku. Gadis kamu hampir selesai, saatnya untuk langsung ke intinya. Gadis di sebelah sudah hampir ditelanjangi. Awalnya, sebagian besar blogger makanan adalah penggemar wanita. Dan banyak ibu rumah tangga seperti Bibi Feng yang memperhatikan,
Tetapi karena penampilan Angelin Wang yang luar biasa, ia menarik banyak serigala. Seorang blogger makanan yang baik, dipaksa untuk beralih ke blogger seksi. Komentar berikut beraneka ragam, ada yang mengucap perlombaanan kata-kata kotor, mengatakan bahwa gadis ini berpura-pura suci, perkataan yang tidak sedap didengar. Thomas Kin melihat perkenalannya, Angelin Wang, seorang mahasiswa di Universitas Handong dan wakil presiden Asosiasi Studi Kerja. Thomas Kin membeku sejenak, Universitas Handong. Tadi dia menyumbangkan uang untuk mahasiswa Universitas Handong, kan? Bersambung.